Rekan-rekan dimanapun Anda, jumpa lagi bersama saya pada kesempatan hari ini. Saya mencoba untuk memberi respon saya berkaitan dengan persoalan yang belakangan kemudian disoroti. Lalu pada waktu-waktu beberapa hari belakang, malah justru kemudian tereduksi perbincangannya di berbagai platform media sosial, termasuk dari pengawalan aktivis itu sendiri. Teman-teman sekalian, ini berkaitan dengan persoalan yang terjadi di Raja Empat. Yes, kita tahu bahwa pada beberapa waktu lalu Raja Empat menjadi perbincangan menarik, menjadi tema dalam perbincangan-perbincangan di berbagai macam platform, baik secara nyata maupun secara virtual dilakukan. Raja Empat menarik untuk diperbincangkan kala itu. Ya, Raja Empat menarik dikarenakan Raja Empat adalah merupakan salah satu aset besar milik Indonesia. Ya, Raja Empat digaungkan dalam bahasa-bahasa pemanis gitu, bahwa Raja Empat adalah merupakan surga dunia yang turun dari langit, yang diperuntukkan untuk Indonesia. Tetapi kemudian surga ini dilukai atas nama penambangan nasional, atas nama ekonomi nasional. Ya, Pulau GAG yang menjadi spesifik daripada perbincangan beberapa waktu belakangan. Pengontrolan massa, pengontrolan publik terhadap Pulau GAG yang ditambangi oleh PT GAG Nikel ini, itu cukup begitu intens dilakukan, begitu cukup keras presurnya dilakukan oleh masyarakat luas Indonesia. Tetapi ketika kemudian konferensi pers dilakukan oleh pihak pemerintah, ada Menteri SDM Bahlil Lahadalia, ada Mensesnek, ada Menteri Lingkungan, ya, dan ada Teddy di situ. Begitu setelah konferensi pers ini dilakukan, seolah-olah Raja Empat sudah tidak lagi menarik untuk dibicarakan dan seolah-olah telah selesai perbincangannya. Padahal konferensi itu dalam rangka mengumumkan 4 perusahaan yang notabene-nya tidak masuk dalam perbincangan dan pengawalan massa. Ya. Malah justru yang menjadi sorotan publik justru diabaikan dan diberikan kesempatan untuk tetap eksis melakukan pertambangan di sana. Ini persoalan menarik yang saya kira patut kiranya untuk selalu terus dilakukan pressure publiknya. Jadi tidak hanya berhenti di situ. Karena begitu kemudian konferensi pers itu dilakukan, saya mengira bahwa pemerintah di sini telah lari daripada pressure rakyat itu sendiri. Pemerintah telah kemudian menghindar daripada permintaan rakyat itu sendiri, dan pemerintah seolah lepas tangan daripada amukan-amukan warganya itu. Teman-teman sekalian, PT GAG hari ini masih melakukan penambangan di sana. Padahal jelas ketika standarnya menggunakan regulasi, maka harusnya Pulau GAG yang merupakan bagian daripada pulau kecil tidak boleh harus ditambangi. Malah justru kemudian pulau-pulau kecil ini itu diperuntukkan untuk aktivitas-aktivitas di luar daripada penambangan, pendidikan, penelitian, ya, dan lain seterusnya. Sekurang-kurangnya ada 6 yang ditekankan melalui Undang-Undang nomor 1 itu misalnya. Nah, tapi malah justru kemudian ditambangi. Oke, walaupun kemudian ada pasal tertentu yang kemudian mempersilahkan, ya, memperbolehkan pulau-pulau kecil untuk bisa ditambangi dengan kemudian mengikuti berbagai macam persyaratan-persyaratannya. Tetapi dalam konteks ini hati-hati. Berkaitan dengan pulau kecil dibahas secara spesifik, secara lex spesialis, di mana dia mesti harus dikedempangkan, ya, demi mempertimbangkan soal masalah eksistensi Pulau GAG yang merupakan bagian daripada kedaulatan negara Indonesia. Nah, belakangan kemudian kita melihat bahwa pressure publik ini kemudian menghilang daripada peredaran publik misalnya. Platform media sosial kemudian mengalami kesepian daripada pressure publik berkaitan dengan
Pulau GAG yang masih sampai hari ini ditambangi. Dan begitulah Indonesia faktanya. Persoalan di Indonesia tidak akan sampai selesai diperbincangkan dan tidak sampai selesai dikawal. Tetapi pada pertengahan perjalanan pengawalannya akan di-cut. Entah apa itu alatnya untuk mengekat atau memberhentikan perbincangan itu. Tetapi menarik sekali ketika kita mengamati ini lebih jauh. Misalnya, saya menganggap Pulau GAG ini dan perbincangan publik berkaitan dengan Pulau GAG kemudian mengalami pemberhentian perbincangan ketika begitu 4 pulau diangkat ke permukaan. Pulau Aceh, 4 pulau Aceh digeser ke Provinsi Sumatera Utara. Kemudian mengalami perbincangan menarik di sana. Publik kemudian melirik kepada 4 pulau ini dengan isu wacana yang dikatakan bahwa di 4 pulau ini diantaranya memiliki kekayaan nikel yang cukup gitu. Sehingga kemudian orang kembali lagi berbicara tentang 4 pulau. Lalu kemudian mengabaikan persoalan GAG yang hari ini sudah dilakukan proses penambangan itu. Dan sudah merusak hutan. Dan sudah merusak alam kita. Laut kita sudah tercemar. Raja Empat sudah tidak lagi indah sebagaimana dahulu. Ya, walaupun sebetulnya yang menjadi wisata itu bukanlah yang hari ini ditambangi. Tetapi hati-hati. Saya kemudian berprediksi bahwa dalam beberapa tahun ke depan bisa saja memungkinkan ya pencemaran laut yang terjadi di Pulau GAG akan kemudian mencemari dan akan menjalar sampai pada pulau-pulau yang lainnya. Mengingat kemudian pulau ini kecil dan besar persentase antara daratan dengan laut, lebih besar lautnya untuk di wilayah Raja Empat. Nah, ini kekhawatiran saya. Nah, tapi teman-teman sekalian, betapa kemudian hari ini kita kehilangan fokus di dalam konteks perbincangan dan pengawalan berkaitan dengan Pulau GAG ini. Saya menyadari ini gitu. Dan ya, kita kemudian teralihkan begitu Menteri Dalam Negeri mencoba untuk mengesahkan 4 pulau milik Aceh ini untuk digeser ke Sumatera Utara. Nah, sehingga kemudian terjadi lirikannya mulai lebih soal masalah gubernur Acehnya yang tegas, yang memiliki latar belakang kita semua sudah tahu misalnya. Dengan gubernur Sumatera Utara yang notabene-nya dan dia statusnya sebagai seorang menantu daripada mantan presiden ke-7 kita, Pak Joko Widodo misalnya. Tentu perbincangannya lebih menarik dan seksi ketimbang kemudian kita bicara tentang Raja Empat. Tetapi kembali lagi saya ingin tekankan teman-teman sekalian bahwa Raja Empat adalah bagian daripada keutuhan NKRI, adalah merupakan bagian daripada kekayaan alam pulau-pulau kecil yang dimiliki oleh Indonesia. Maka patut kiranya untuk dilindungi, proses penambangan di atasnya mesti harus diselesaikan. Dan kembali lagi kita sampaikan secara tegas dan keras kepada pemerintahan kita bahwa berhentilah untuk melakukan penambangan di Pulau GAG. Selamatkan pulau-pulau kecil Indonesia dari kepentingan atas nama pertambangan, dari kepentingan yang menyasar pada kelompok-kelompok tertentu dengan atas nama ekonomi nasional. Terima kasih.